Selamat malam saudara-saudara, kita bersyukur bahwa kemungkinan yang Tuhan buat dan nyatakan bagi kita, sehingga kita kembali dimungkinkan untuk bersekutu dengan Tuhan dalam renungan malam saat ini. Untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami. Perdengarkanlah firman-Mu kepada kami semua, agar melalui firman-Mu saat ini kami mendapatkan kekuatan baru, kekuatan beriman kami dalam menjalani hari-hari karunia Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 4 ayat 14 sampai ayat 21. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Genaplah nubuat Yesaya. Saudara-saudara, Lukas kembali menarik perhatian kita dengan menyatakan bahwa Yesus berada di dalam pimpinan Roh saat ia mulai pelayanannya. Saat itu Yesus berada di Galilea dan mengajar di rumah ibadat. Yesus belum menghadapi oposisi, dan ini bisa kita lihat dari sikap orang-orang yang menerima pengajarannya, mereka memuji Dia. Dalam ayat yang ke-15. Ketika di Nazaret, ia pun melanjutkan kebiasaannya pergi ke rumah ibadat. Disitulah Yesus membacakan kitab Nabi Yesaya yang berbicara tentang orang yang diurapi Allah dan yang padanya berdiam Roh Allah dalam ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. Saudara-saudara, di dalam nubuat tersebut Yesaya memberitakan misi yang dipikul Sang Mesias. Dia itu memulihkan kerusakan-kerusakan yang dialami oleh manusia sebagai akibat dari dosa dan pelanggaran mereka. Dosa bersifat memiskinkan, maka Mesias membawa kabar baik bagi orang miskin. Dosa membelenggu dan memperbudak orang sebagai tawanannya, lalu Mesias datang untuk membebaskan mereka. Dosa membutakan mata orang sehingga Mesias datang untuk menyembuhkan kebutaan itu, dan dosa menindas korbannya, dan Mesias datang untuk membebaskan orang yang berada di bawah penindasan itu. Maka Yesus, saudara-saudara, mengakhiri pembacaan nubuat itu dengan menyatakan bahwa nubuat itu sudah genap. Itu berarti bahwa Yesus menyatakan dirinya adalah Mesias yang dijanjikan dan telah dinantikan sekian lama oleh orang-orang yang berada di dalam dosa. Dan saat itu menjadi saat penuh anugerah dari Allah bagi manusia ketika nubuat itu digenapi. Saudara-saudara,
Kalau kita perhatikan kisah-kisah selanjutnya, kita akan menemukan kisah Yesus yang menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir roh-roh jahat, dan berkuasa atas alam semesta. Semua dampak dosa yang diderita manusia disingkirkan oleh Yesus Kristus melalui karyanya di kayu salib. Maka kita patut bersyukur dan memuji Allah karena Yesus Kristus datang bukan hanya untuk berkhotbah tentang manusia yang harus melepaskan diri dari dosa. Karena Ia sendiri datang untuk membebaskan manusia dari dosa. Hanya saudara, bersediakah kita mengakui Dia sebagai Mesias, Juru Selamat kita, dan memohon pengampunannya? Itu pertanyaan yang tentu perlu kita jawab di dalam kehidupan kita. Bagaimana kesediaan kita menerima Dia sebagai Mesias, Juru Selamat kita? Kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk boleh memberikan kita hikmat, terus mengimani dan meyakini Yesus sebagai Mesias, Juru Selamat atas dosa-dosa kita. Amin. Kita dengarkan persembahan pujian dari Sekolah Minggu Jemaat Rama Sangatta. Anak kasih akan menyanyikan sebuah pujian untuk kita. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku,
kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan selanjutnya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu pada malam hari ini. Betapa besar kasih setiamu, terus Kau nyatakan, Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, boleh kami alami sepanjang hari ini dalam setiap rutinitas kami. Terima kasih untuk waktu sejenak namun indah kami alami bersekutu dengan Tuhan, membaca dan merenungkan firman-Mu saat ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kami baca, dengar, dan renungkan bersama-sama, meneguhkan iman percaya kami untuk terus yakin dan percaya akan kemahakuasaan Tuhan di dalam Kristus Yesus, hadir di tengah-tengah kehidupan kami, membebaskan kami dari berbagai macam kemiskinan karena dosa dan pelanggaran kami. Berkati umat-Mu yang mendengarkan dan menonton firman-Mu saat ini Tuhan, di mana saja mereka berada. Berkati dalam setiap keberadaan mereka, dalam rumah tangga, pekerjaan, dan tanggung jawab mereka masing-masing. Tuhan, di tengah-tengah berbagai macam pergumulan hidup, Engkau terus memampukan setiap jemaat-Mu, setiap umat-Mu, berjalan dalam terang kasih-Mu, dan senantiasa memohon tuntunan penyertaan-Mu. Kiranya Roh Kudus dianugerahkan bagi mereka masing-masing. Berkati umat-Mu dalam berbagai pergumulan sakit di rumah ataupun di rumah sakit. Yang berduka Tuhan hiburkan. Yang bersyukur atas berkat-berkat-Mu Tuhan lengkapi syukur dan sukacita mereka. Kami doakan umat Tuhan di berbagai belahan bumi, dalam berbagai tantangan dan rintangan. Saudara-saudara kami yang ada di Lebanon dalam penderitaan karena bencana, Tuhan kuatkan keluarga-keluarga ditinggalkan karena korban bencana ini. Yang sakit Tuhan, Engkau hadir melawat mereka, menganugerahkan kesembuhan bagi mereka. Allah Bapa kami di surga, kami juga terus berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada di Masamba, yang masih hidup di pengungsian, di tenda-tenda darurat Tuhan. Engkau hadir menguatkan, meneguhkan iman percaya mereka. Biarlah lewat tangan-tangan saudara-saudara kami yang memberi bagi mereka, mereka boleh menyaksikan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Allah mau memakai orang-orang di sekitar mereka untuk menjadi berkat, berbagi kasih bagi mereka. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, pimpin dan pelihara kami malam ini. Di dalam peristirahatan kami, pun orang-orang yang kami kasih yang jauh terpisah, Tuhan jaga, lindungi, dan peliharakan mereka. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Demikian renungan kita malam ini. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati kita semua.